Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Gorontalo dalam rangka melaksanakan wawancara terkait implementasi manajemen peserta didik yang dilaksanakan di MTS Negeri 1 Gorontalo. Sebelum masuk pada topik wawancara, saya memperkenalkan dulu terlebih dahulu Bapak Kepala MTS Negeri 1 ini, bahwa beliau S1-nya ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2005 dan merupakan salah satu lulusan terbaik yang diwisuda tahun 2009. Kemudian S2-nya tetap di IAIN Sultan Amai Gorontalo, yakni pada tahun 2013 dan diwisuda pada tahun 2016. Beliau pada tahun 2012 sampai 2013 itu sudah menjadi kepala Madrasah Tsanawiyah Pelinggula. Kemudian 2013 sampai 2015 Kepala MTS Ar-Royan Molontado. 2015 sampai 2017 Kepala MTS Imana. Nah, ketiga-tiganya berada di Gorontalo Utara. Selanjutnya 2017 sampai 2018 beliau menjabat sebagai Wakahumas, Wakil Kepala Madrasah di bidang hubungan masyarakat di MAN Batudaa. Dan 2018 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala MTS Negeri 1 Gorontalo. Itu profil singkat dari Bapak Kepala Madrasah Negeri 1 Gorontalo. Sebelumnya saya perkenalkan beliau adalah Bapak Karjianto SPDI MPD. Begitu Pak ya? Nah, terkait dengan implementasi manajemen peserta didik, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan penerimaan peserta didik baru. Nah, untuk penerimaan peserta didik baru, kira-kira bagaimana perencanaan yang sudah dirancang oleh Bapak beserta jajarannya di MTS? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, saya pertama adalah benar alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo dan menjadi suatu kebanggaan sebagai alumni yang pernah belajar di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Semoga IAIN terus menjadi kampus terbaik di Provinsi Gorontalo. Amin. Baik, terkait dengan perencanaan penerimaan peserta didik baru di MTS 1 Kota Gorontalo, diketahui bahwa di Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini ada 4 madrasah unggul yang ditetapkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Di tingkat Tsanawiyah ada 2, yaitu MTS 1 Kota Gorontalo dan MTS 1 Kabupaten Gorontalo yang dulunya MTS Model Kabupaten Gorontalo. Sedangkan di tingkat Alia ada 2, yakni MAN Model Gorontalo yang sekarang namanya MAN 1 Kota Gorontalo dan MAN Kabupaten Gorontalo, MAN 1 Kabupaten yang dulu MAN Limboto. Nah, keempat ini kami bersama-sama duduk bareng kepala madrasah bersama bidang pendidikan madrasah pada kantor wilayah Provinsi Gorontalo. Jadi merencanakan tentang penerimaan peserta didik baru. Jadi berbeda dengan madrasah yang lainnya. Di tahun sebelumnya, sebelum COVID, jadi kita kerjasama dengan MAN Insan Cendekia dengan harapan akan lahir atau akan masuk input yang baik, input yang berkualitas. Kita yakini bahwa input yang berkualitas ditambah dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang baik, insya Allah outputnya juga akan baik. Maka tes itulah kemudian kita kerjasama
dan kita cari bibit-bibit unggul. Maka alhamdulillah dengan proses yang hampir sama dengan Man Insan Cendekia, maka insya Allah akan masuk input-input yang bagus, khususnya dari adik-adik madrasah ibtidaiyah atau adik-adik dari SD sederajat. Ya. Jadi itu sudah sebagai prosedur ya, dalam penerimaan siswa baru ya. Kemudian kira-kira kendala apa saja yang dihadapi oleh MTS dalam penerimaan siswa baru Pak Ger? Ya, pasti ada kendala ya. Saya sampaikan bahwa kendala kita kemarin tidak bisa dijalankan biasanya kerjasama dengan Man Insan Cendekia. Namun di situasi COVID kami punya prosedur untuk penyeleksian peserta didik kita yang akan masuk di MTS 1 Kota Gorontalo. Karena kita situasi COVID tidak bisa bertatap muka dengan adik-adik putra-putri terbaik bangsa yang akan masuk di MTS 1 Kota Gorontalo. Tentunya mereka masuk lewat website. Jadi kita sudah siapkan website bekerja sama dengan para alumni yang pakar di IT. Nah, kemudian dari website itu jumlah yang masuk untuk peminatnya kurang lebih 4.000 lebih. Kemudian yang memasukkan berkas itu kurang lebih 1.200. Dari 1.200 itu kita hanya bisa menerima sesuai dengan ketentuan itu 11 kelas. Satu kelas itu maksimal 32 siswa. Jadi total yang bisa kami terima adalah 352. Jadi samping aturan, kami juga rombongan belajar juga kekurangannya, rombongan belajar. Memang saat ini siswa kita berjumlah 1.200. Memang alhamdulillah sampai saat ini peminat yang masuk di MTS 1 Kota Gorontalo semakin meningkat. Baik, setelah penerimaan siswa baru pasti ada yang dinamakan dengan masa orientasi ya. Kira-kira fungsi dari orientasi itu Pak Dek? Ya, kalau di madrasah itu masa ta'aruf. Ya, masa ta'aruf madrasah. Masa ta'aruf ini adalah di mana adik-adik atau anak-anak yang baru masuk akan diperkenalkan dengan lingkungan di madrasah. Bagaimana cara belajar dari madrasah? Tentunya akan berbeda di tingkatan sebelumnya, waktu di SD, maupun waktu di MI atau sederajat. Nah, pada saat itu mereka akan dikenalkan bagaimana lingkungan belajar mereka, bagaimana kondisi keadaan di madrasah. Kemudian mereka dikenalkan ya, ta'aruf, saling kenalan sesama teman, kemudian kenalan dengan Bapak Ibu guru, kemudian juga mengenal bagaimana model pembelajaran itu di madrasah sanawiyah. Baik. Setelah pelaksanaan matsama atau orientasi, pastikan akan diadakan yang namanya pembagian kelas. Kira-kira bagaimana prosedur pembagian kelas di madrasah negeri 1? Ya, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita pisahkan atau kita gabungkan anak-anak yang punya bakat, punya kompetensi khusus ya. Misalnya ada beberapa kelas unggulan. Biasanya kelas unggulan itu di 71, di 72. Mereka yang memiliki nilai di atas rata-rata. Namun di situasi COVID ini kami punya prosedur yang agak berbeda, yakni membagi rata anak-anak yang nilainya di atas rata-rata. Jadi per kelas. Jadi di 71 itu harus ada 72, 73 sampai dengan 711. Mengapa demikian? Sebab diharapkan situasi COVID ini anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, yang memiliki ketekunan itu paling tidak bisa menjadi teman sebaya. Teman sebaya itu bisa memotivasi, selain memotivasi dirinya, juga bisa memotivasi teman-teman yang lainnya agar semangat terus belajar. Jadi intinya yang berprestasi itu didistribusikan ke semua kelas-kelas yang ada. Baik Pak Kep, biasanya kan ada siswa-siswa yang berbakat atau yang punya prestasi atau mungkin bisa dinamakan punya IQ di atas rata-rata ya. Kira-kira bagaimana perlakuan terhadap mereka-mereka itu yang punya bakat itu Pak? Ya, benar Pak Faris ya. Jadi kami di madrasah itu, jadi begitu selesai penerimaan peserta didik baru, kemudian pengadaan matsama,
kemudian ada satu proses sebelum pembagian kelas, Ya. yakni proses penelusuran bakat minat Ya, peserta ya. didik. Nah, di penelusuran bakat minat ini kita punya tes, punya alat ukur yang dipelopori oleh kelompok bimbingan konselor. Jadi kita memiliki 6 konselor ahli ya tentang perkembangan anak. Jadi disitulah akan menemukan anak-anak itu bakatnya di mana. Ya. Maka lahirlah ada yang di bakat seni, ada di bakat sains, yang menyukai matematika IPA. Kemudian ada bakat juga bahasa Arab, ada yang bakat bahasa Inggris. Nah, kemudian ada juga bakat IT. Bakat-bakat inilah yang kemudian madrasah punya tanggung jawab besar untuk memfasilitasi tempat-tempat untuk mereka. Ya. Misal anak-anak yang di sains matematika IPA, kita akan gabungkan mereka menjadi satu tim, satu kelompok. Kemudian kita akan latih, kita fokuskan mereka persiapan Olimpiade. Ya, ya. Nanti ada namanya OSN. Alhamdulillah 3 tahun ini kita sudah mewakili ya Provinsi Gorontalo mengikuti OSN Pekanbaru di tahun 2017, kemudian di Padang 2018, 2019 kita ikut juga di Yogyakarta misalnya. Nah, kemudian di tahun 2020 juga kita ikuti juga di Bandung. Nah, semua kita bisa ikuti, kenapa? Karena dari awal kita fokus untuk memfasilitasi anak-anak yang berbakat. Kemudian di bahasa Arab, bahasa Inggris, anak-anak yang bakat ini kita akan fokuskan lagi. Mereka nanti akan mengikuti kalau di bahasa Inggris itu English Club, kemudian di bahasa Arab itu program Tamis. Jadi ya mengartikan, menerjemahkan Al-Quran itu dengan cepat. Ya, nah, itu. Kemudian di IT ya, kita sekarang punya MTSN 1 Go TV, salah satu TV ya. Jadi anak-anak nanti kita akan tempat magang mereka, tempat belajar mereka langsung bagaimana menjadi penyiar publik. Barusan saya membaca berita tentang penghargaan yang didapatkan oleh MTSN itu, kira-kira dalam bidang apa ini pakai? Ya, itu dalam bidang teknologi. Teknologi. Kita di era 4.0, 4.0 ini anak-anak juga harus menguasai. Sebagaimana pesan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Sapudin Badero, bahwa kita itu bukan hanya memiliki 3 kecerdasan, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, tapi ada satu kecerdasan yang harus kita kuasai di era saat ini, yaitu kecerdasan digital. Nah, anak-anak yang punya bakat digital di riset, anak-anak itu kita dalami. Jadi mereka ada satu kelompok kegiatan yang namanya kelompok ilmiah remaja. Nah, kelompok itulah yang kita mendalami untuk mendalami riset. Dan alhamdulillah hasilnya dengan kita mengunjungi LIPI di Jakarta, studi banding di MTS 2 Kediri. Nah, kemudian dari situlah anak-anak kita didik, kita dalami, akhirnya ikut riset. Dan alhamdulillah mengikuti ajang riset di Kaohsiung, di Taiwan, kita mendapatkan medali emas. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah kita berangkat hari Ahad, kemungkinan tanggal 31 bulan Januari ini kita akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti final robotik. Jadi yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 2 sampai tanggal 4. Doanya insya Allah terus pakai. Kemudian pakai untuk masalah yang berhubungan dengan siswa yang di drop out atau yang dikeluarkan, kira-kira faktor yang menjadi penyebab di drop out, kalau memang ada faktor bahasa siswa dikeluarkan ya. Jadi di madrasah kami tidak menggunakan bahasa itu. Jadi kami punya tim konselor, kami punya bapak ibu guru yang hebat. Jadi kami bagaimana mendidik anak-anak hingga mereka mungkin biasa kenakalan remaja ini. Tapi kenakalan itulah yang kemudian kita cari tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan yang bisa istilahnya seperti lebih baik mencegah daripada mengobati. Istiqomahkan sholat duha, kemudian baca Al-Quran sebelum pembelajaran, kemudian komunikasi yang baik sesama anak dan orang tua. Ini menjadi salah satu semangat untuk mendorong anak-anak yang mungkin mungkin yang nakal Jadi anak-anak kita motivasi kita didik, kita baik. Kalaupun itu nanti sampai beberapa tahap ketika mereka tetap melanggar, konsekuensinya di aturan kita tegas.
silahkan kita fasilitasi tempat pindah di mana sekolah mana. Jadi begitu. Tapi kita tetap melakukan pembinaan. Jadi melakukan pembinaan karena anak-anak ketika berbuat salah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak tahu bahwa mereka melakukan perbuatan salah. Dan yang kedua, boleh jadi ini karena persoalan keluarga. Maka kita punya tim konseling, itulah yang akan mendalami dan menyelesaikan, membantu masalah-masalah mereka. Jadi mereka bisa mengatasi masalah mereka sendiri dengan bekal yang kita berikan kepada mereka. Jadi MTS Negeri 1 itu sejauh mungkin sudah menghindari yang namanya siswa dikeluarkan dengan memberikan pembinaan. Terus untuk masalah mutasi, kira-kira bagaimana prosedur yang dilakukan oleh MTS Negeri 1 dalam hal menerima siswa yang masuk pindahan begitu Pak? Yang pindahan itu yang pertama, syaratnya yang pertama adalah akreditasinya sama. Jadi setara akreditasi. Setara akreditasi. Yang kedua, biasanya kita menerima mutasi itu pada saat semester ganjil. Yang ketiga adalah pada saat ada yang lowongan. Selama tidak ada lowongan, tidak bisa. Karena memang kita tidak bisa kita punya standar pelayanan minimal. Jadi di kelas itu, di madrasah itu tidak bisa melebihi 32 siswa. Jadi kalau sudah 30 ada yang masuk, sementara siswa kita 32 tidak bisa. Jadi ada dulu yang 3, baru bisa diisi untuk siswa lain. Kemudian kita juga punya tes lagi. Jadi yang siswa masuk kita tes lagi, walaupun sama akreditasinya, harus dites dulu. Dites dulu kemampuannya. Selain itu kira-kira biasanya kan ada siswa yang pintar atau yang berprestasi, kira-kira ada penghargaan khusus terhadap? Alhamdulillah ya, sampai sejauh ini peran komite madrasah. Jadi ketika anak-anak berprestasi, misalnya anak-anak yang baru mengikuti lomba di tingkat internasional mendapatkan medali emas, itu akan diberikan bonus oleh komite. Jadi di sini ada peran komite. Iya, jadi komite akan memberikan bonus. Bonus itu sudah ada ketentuan dari komite. Siapapun siswati yang berprestasi itu akan mendapat bantuan dari komite bonusnya. Jadi pernah suatu ketika ikut lomba MTQ, itu siswa MTS 1 Kota Gorontalo itu 26 siswa itu juara semua. Jadi komite harus mengeluarkan dana anggaran yang memang anggaran infak itu diberikan kepada anak-anak, kembalinya ke anak-anak. Jadi diberikan bonus. Setiap juara pasti dapat bonus. Masya Allah. Itu bentuk apresiasi dari orang tua siswa Jadi secara tidak langsung itu merupakan motivasi kepada siswa, baik kepada siswa yang sudah berprestasi maupun yang belum berprestasi untuk supaya lebih meningkatkan prestasi lagi. Selain itu dari pimpinan kita dari Kementerian Agama Republik Indonesia atas prestasi-prestasi MTS Kota Gorontalo di bidang riset, MTS 1 Kota Gorontalo ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara riset nasional. Masya Allah. Luar biasa paketnya. Terus paket ini yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan karakter. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai implementasi pendidikan karakter yang ada di MTS. Pendidikan karakter innama bu'istu liutamima makarim akhlak. Kata Nabi, aku diutus ke muka bumi menyempurnakan akhlak. Jadi pembelajaran akhlak di MTS 1 Kota Gorontalo harus diutamakan. Karena itu adalah ciri khas madrasah. Maka yang pertama harus dilakukan adalah kita sebagai pendidik menjadi teladan, menjadi contoh. Paling tidak Bapak Ibu itu datang lebih awal, tidak terlambat. Jadi di madrasah itu ada 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang harus dijadikan teladan buat anak-anak kita. Kalau guru kencing sendiri, siswa anak-anak kita akan kencing benar. Bapak Ibu menjadi teladan. Jadi intinya perlu keteladanan Pak ya. Ini yang terakhir Pak, kira-kira kiat-kiat apa yang Bapak laksanakan sampai MTS Negeri 1 Gorontalo itu banyak peminat? Banyak peminat dan berprestasi. Berprestasi Pak. Itu yang pertama adalah kita tetap bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semua adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita kerjasama. Jadi membangun tim yang solid. Jadi prestasi itu bukan dihadiahkan oleh kepala madrasah saja,
bukan dihadirkan oleh guru saja, bukan dihadirkan oleh siswa, tapi kita kerjasama yang solid Tim. antara kepala madrasah, antara guru, antara kepala tata usaha luar biasa dengan timnya, kemudian bapak ibu guru, semua para bakti itu kita adalah menjadi satu kesatuan kerjasama yang luar biasa. Di samping ada bapak ibu guru hebat, ada juga yang hebat. Siapa? Pramubakti, satpam yang selalu konsisten merawat, membangun madrasah dengan kebersihannya. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah komitmen bersama, keinginan bersama-sama untuk membangun madrasah. Bukan cuma hidup di madrasah. Nah, tadi membangun juga ya. Membangun di madrasah. Kita bukan hanya hidup, tapi membangun madrasah. Jadi kan madrasah itu tempat motivasi kita, tempat kita beribadah, tempat kita beramal gitu kan. Ini kan guru ini, bapak ibu guru ini kan merupakan sedekah jariah. Kita jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah yakinkan bahwa kita punya moto berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas. Raihlah prestasi dan kita tetap akan berusaha berbuat yang sebaik mungkin untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta dengan tadi berjuang tiada henti, bersabar tanpa batas. Insya Allah MTS 1 Kota Gorontalo bisa meneguhkan madrasah hebat, bermartabat dan berkelas dunia. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Ken atas wawancaranya. Ya, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Madrasah Salafiyah Negeri 1 Gorontalo, Bapak Karjianto, SPDI, MPD, yang mudah-mudahan hasil wawancara kami pada pagi hari ini bisa menjadi motivasi buat para leader ataupun pimpinan di lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di Kota Gorontalo maupun di Provinsi Gorontalo pada umumnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ken karena sudah memenuhi undangan saya ataupun permintaan saya melakukan wawancara. Mudah-mudahan Bapak Kep dan jajarannya selalu diberikan kesehatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takjil buat Bapak Ibu dosen di YIN yang luar biasa. Terima kasih atas bimbingan didikannya. Semoga Bapak Ibu dosen dan seluruh Civitas YIN Sultan Ahmad Gorontalo sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih Pak.